Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajriansyah. Saya mahasiswa BINUS University dengan jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir semester, yang mana dalam PPT kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah dari pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi? Latar belakang masalahnya yang pertama adalah tingginya pengangguran di kalangan generasi muda, selanjutnya lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak sesuai kualifikasi, dan juga upah dan kondisi kerja yang belum layak, sehingga hal-hal tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian SDG 8. SDG 8 itu apa? SDG 8 itu adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Mengapa tingkat pengangguran di kalangan generasi muda masih tinggi? Yang pertama, mengapa tingkat pengangguran di kalangan generasi muda masih tinggi? Dikarenakan generasi muda sekarang hanya fokus terhadap teori, kalau yang berdasarkan saya observasi dengan wawancara. Mereka hanya fokus mengerjakan soal tanpa dia mengasah juga dia punya soft skill seperti komunikasi, negosiasi, dan juga banyak lainnya seperti public speaking-nya. Dan selanjutnya, apa penyebab terbatasnya lapangan kerja layak bagi generasi muda? Penyebab terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda dikarenakan lowongan kerjanya itu kebanyakan lumayan sedikit untuk yang menerima fresh graduate. Rata-rata harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang dia lamar. Jadi generasi muda terutama yang baru lulus SMK ataupun lulus kuliah itu agak sedikit terbatas karena lapangan pekerjaannya mengisyaratkan harus memiliki pengalaman 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana ketidaksesuaian upah dan kondisi kerja memengaruhi kesejahteraan? Oke, kesejahteraan itu diukur dari jumlah upah yang diterima, itu sangat berpengaruh. Karena untuk saat ini kan, untuk UMR di daerah terutama itu hampir ada yang 2 juta ataupun di bawah 2 juta. Jadi itu sangat mempengaruhi kesejahteraan untuk generasi muda, yang mana generasi muda sekarang juga terbilang gaya hidupnya cukup, apa ya, bisa dibilang FOMO gitu. Tapi, karena upahnya nggak menutupi dengan gaya hidupnya, jadi hal itulah yang membuat seolah-olah kesejahteraan generasi muda itu terlihat tidak sejahtera atau terlihat kurang, padahal sebenarnya masih bisa. Tapi alangkah baiknya jika pemerintah pun bisa menyesuaikan lagi dengan harga bahan pokok di tahun ini gitu kan, misalnya bahan pokoknya naik, mungkin UMR-nya juga bisa dinaikkan, disesuaikan, seperti itu. Selanjutnya, apa dampak kurangnya pekerjaan layak terhadap perekonomian? Dampaknya ya yang pasti perekonomian nanti akan terganggu karena pekerjaan yang layak itu tidak tersedia banyak karena selalu menargetkan pengalaman. Sedangkan yang baru lulus kuliah mungkin dia hanya berpengalaman dari magang, dan mungkin juga perusahaan ada yang mau menerima dan ada pun juga yang tidak, dikarenakan mereka pasti langsung mencari SDM yang bisa langsung bekerja dengan sesuai apa yang akan disiapkan pekerjaannya, seperti itu. Selanjutnya hasil temuan lapangan yang saya temukan, itu banyak generasi yang muda kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi. Itu banyak juga faktornya, ataupun dia misalnya ketika kuliah mengambil jurusan itu, dia bukan dari hati nuraninya gitu, mungkin dari paksaan lingkungan ataupun keluarga. Selanjutnya, sebagian besar pekerjaan yang tersedia menawarkan upah rendah dan kondisi kerjaan yang kurang layak. Dan ini juga saya sendiri alami, untuk menawarkan upah yang rendah dengan job desk yang lumayan gitu. Jadi bisa dibilang menawarkan upah yang rendah, sebenarnya upahnya cukup, cuman ketika dibandingkan dengan kondisi job desk pekerjaan, itu akan sangat-sangat jomplang banget rasanya gitu dengan gaji tersebut, dengan kerjaan yang lumayan banyak, seperti itu. Persaingan ketat akibat terbatasnya lapangan kerja yang layak. Nah, ini juga selanjutnya. Karena lapangan pekerjaannya semakin sedikit juga yang bisa menerima orang yang fresh graduate, maka mau nggak mau yang fresh graduate
yang fresh graduate itu akan sama-sama berjuang dengan saingan yang sudah punya pengalaman. Jadi agak sedikit terbatas karena dia akan berebutan di tempat tersebut. Selanjutnya, rendahnya akses pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja. Nah, ini juga nih, kalau misalnya di SMK juga itu mungkin ada langsung dia by praktek seperti itu. Tapi untuk pelatihan itu kadang memang kurang sih, ataupun pelatihan itu kan sifatnya mungkin dari eksternal ya, dari luar sekolah, dari luar kampus. Nah, itu harusnya bisa dibuat lagi, ditingkatkan lagi per semester atau gimana gitu kan, supaya mahasiswa itu ataupun siswa-siswa SMK itu bisa sinkron dengan apa yang sedang memang berkembang di industri, seperti itu. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan untuk mendapatkan pekerjaan layak yaitu satu, meningkatkan pelatihan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti sebelumnya, jadi mungkin dari pihak kampus ataupun pihak sekolah menyediakan secara rutin atau terjadwal akan pelatihan pendidikan terkait jurusan tersebut. Misalnya dia jurusan computer science gitu kan, maka ada pelatihan untuk AI, ada pelatihan untuk jaringan, seperti itu. Selanjutnya, mendorong penciptaan lapangan kerja yang baru berbasis inovasi dan teknologi. Nah, ini juga sangat berpengaruh karena lapangan pekerjaan yang membawa embel-embel inovasi dan teknologi itu biasanya akan lebih terbuka, lebih luas karena Gen Z itu sifatnya dia cepat banget menyerap pembelajaran terutama untuk teknologi. Seperti itu. Selanjutnya, menetapkan kebijakan upah layak dan perlindungan tenaga muda. Nah, ini juga harus ditetapkan lagi oleh pemerintah untuk upahnya disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang sekarang, harga bahan pokok terutama yang juga naik gitu kan, mungkin upahnya bisa disesuaikan dan juga perlindungan terhadap tenaga kerja seperti BPJS tenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Selanjutnya, memperluas akses program kewirausahaan. Nah, ini juga program kewirausahaan juga bisa membantu untuk generasi muda, dia bisa membuat bisnis. Itu banyak juga zaman sekarang anak muda itu banyak yang berbisnis dari online shop gitu. Dia nge-live di TikTok dan lain-lain. Mungkin itu bisa ditingkatkan lagi untuk diklat-diklatkan seperti itu, pelatihan-pelatihan. Jadi nanti semakin terbuka karena source pembelajarannya sudah disediakan, pasti dia pikirannya, dia punya mindset nanti akan terbuka dan akan tertarik mencoba untuk berwirausaha. Selanjutnya, refleksi pribadi dari diri saya, yaitu setelah melakukan proyek ini, saya semakin memahami bahwa betapa besarnya tantangan yang dihadapi generasi muda dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Saya menyadari bahwa keterampilan, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan jaringan menjadi kunci penting untuk bersaing di dunia kerja. Pengalaman ini juga memotivasi saya untuk ikut berkontribusi dalam mencari solusi untuk membantu teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun sudah mendapatkan pekerjaan cuman upahnya belum layak dengan job desk-nya. Maka saya juga akan membantu mencari solusi dengan cara ya kita ngobrol, kita berbicara apa adanya, apa yang sedang dialami, mungkin saya bisa bantu dengan pengalaman saya, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun mendorong kebijakan untuk mendukung generasi muda agar dapat berkembang dan bersaing di dunia pekerjaan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.